Baik, kita akan coba menyelesaikan soal nomor 1. Soalnya adalah bentuk sederhana dari pecahan 16/56. Ya, 16/56. Nih. Maka kita akan selesaikan sini. 16/56. Untuk menyederhanakan pecahan adalah dengan cara membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Paling mudah adalah dengan membagi dengan apakah penyebut dan pembilangnya bisa dibagi 2. Kita coba. Maka ketika 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8, dan 56 dibagi 2 adalah 28. Nah, apakah ini sudah sederhana? Ternyata belum, masih bisa dibagi 2 lagi. Kita bagi 2 lagi, maka hasilnya adalah 4/14. Masih sederhana belum? Ternyata belum, masih belum sederhana juga. Maka kita bagi 2 lagi, hasilnya menjadi 2/7. Nah, ketika sudah 2/7 ini, maka ini sudah sangat sederhana. Maka artinya pecahan sederhana dari 16/56 sama dengan 2/7. Ya, jadi di sini pecahan sederhana dari 16/54 hasilnya adalah ini, 2/7. Kita akan melanjutkan menyelesaikan soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2, pecahan 27/4 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu ya, jadi bagaimana caranya merubah pecahan 27/4 merubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya adalah 27/4 bagi berapa pecahan campurannya. Ya, artinya kita akan lihat jika bilangan 20 bisa dengan cara kurung dalam kurung, bagian kurung 27 bagi 4. Nah, 27 bagi 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 6. Karena 6 kali 4 adalah 24. Maka ini sisa 3. Sisa 3 itu berarti pecahan campurannya menjadi, ingat ini pembagi bilangan bulatnya dan ini sisanya. Maka 6 dipindahkan menjadi bilangan bulatnya 6, sisanya itu dibagi dengan 4. Maka ini adalah pecahan campuran dari 27/4. Atau jika kita terjemahkan lagi menjadi bahwa 27/4 itu terdiri dari 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu 2, 3, 4, 5 tambah 4 tambah 3 dibagi dengan 4. Nah, kita hitung di sini 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 itu jadi bilangan bulat 6. Sisanya 3, maka ini 3/4. Nah, inilah hasil dari bilangan campuran menjawab soal nomor 2 tadi. Pecahan 2/7 dapat diubah menjadi pecahan campurannya. Hasilnya adalah 6 3/4. Ini hasilnya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini bentuk pecahan dari 0,25 adalah atau merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Lihat, yang kita perhatikan ini 0,25 dirubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan di belakang koma 2 angka. Maka ingat pada konsep pecahan desimal, kalau 2 angka di belakang koma artinya penyebutnya adalah perseratusan. Nah, gitu. Jadi kalau 2 angka langsung penyebutnya perseratusan, maka 25-nya langsung dijadikan pembilang. Artinya 0,25 itu sama dengan
Pecahan biasanya adalah 25/100. Sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 4. Pecahan desimal dari 72% adalah, berarti tugas kita merubah pecahan persen menjadi desimal. Nah, ingat 70 ini 72%. Ingat, persen itu artinya perseratusan. Nah, persen itu artinya adalah perseratusan. Nah, maka langsung kita terus saja penyebutnya perseratusan, karena persen itu pasti perseratusan. Bilangan pecahan yang bisa dirubah jadi persen adalah karena penyebutnya sudah perseratusan. Artinya kalau 72% berarti dia penyebutnya adalah perseratusan. Maka ini di sini adalah 72. Nah, bagaimana untuk menjadi berdesimal? Ingat, kalau sudah penyebutnya perseratusan berarti belakang angka berapa di belakang koma berapa angka, maka kalau dirubah menjadi desimalnya 72% adalah sama dengan 0,72. Nah, ini jadi pecahan 72% itu pecahan desimalnya adalah ini 0,72. Baik, kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan soal nomor 2, yaitu bentuk desimal dari 2/7. Nah, di bentuk desimal dari 2/7 kita akan merubah pecahan biasa 2/7 menjadi pecahan desimal. Caranya gimana? Ya, itu bisa dengan cara bagi kurung 2 dibagi 7. Nah, bagaimana selanjutnya? Jadi 2 tidak bisa bagi 7, maka kita tambahkan 0. Ketika ditambahkan 0, maka di atas hasilnya menjadi 0, nah sekarang 20 dibagi 7 itu hasilnya adalah 2. 2 kali 7 adalah 14. Kita tuliskan, kita kurangi 0 kurangi 4, 6. Kenapa 6? Karena pinjam dari depan 1. Nah, 10 kurangi 4, 6. Nah, ini tinggal 1 kurangi 1, 0, saya tulis. Nah, selanjutnya 6 dibagi 7. 6 dibagi 7 tidak bisa, maka tambah 0 lagi. Nah, apakah dengan penambahan 0 ini 0, lagi? Tidak usah, karena tadi sudah ada 0, di depan. Maka 60 dibagi 7 adalah hasilnya adalah 8. Nah, kenapa 8? 8 kali 7 ya, 8 kali 7 adalah 56. 56 ya, 8 kali 7 56. Nah, maka ini hasilnya adalah 4. Nah, jika sudah seperti ini, sudah dipandang perlu 2 angka di belakang koma, sudah dianggap cukup ya. Selanjutnya soal nomor 6, 25% dari 240 adalah, ya, kita akan mencari berapa 25% dari 240. Itu artinya 25 25% itu sama dengan 25/100 kali 240. Nah, ini cara mudahnya, coba kita perhatikan. 25/100, nolnya kita buang, maka artinya 25 kali 24 dibagi 10. Nah, kita hitung 25 kali 24 kali 25 kali 4, 20, 0, 2, 8, 10, 0, 1, 5 kali 2, 2 kali 24 tambah 1, 5. Nah, hasilnya adalah 006. Maka sini menjadi 600
dibagi 10. Nah, kita coret lagi nih, coret supaya mudah. Maka 60 dibagi 1 hasilnya adalah 60. 60 desimal atau bukan? Nah, hasilnya berarti 25%. Maka hasilnya 25% dari 240 adalah 60 hasilnya. Sekarang bagaimana kita untuk menjawab soal nomor 7? Dua bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah, nah maka kita akan mencari bilangan yang senilai. Dua bilangan yang senilai dengan 2/5. Untuk mudahnya mencari bilangan yang senilai adalah dengan cara mengalihkan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Maka kita akan kalikan, misalnya contohnya dengan 2. Maka 2 kali 2 adalah 4, 5 kali 2 adalah 10. Maka artinya 4/10 itu senilai dengan 2/5. Atau misalnya 2/5 kita kalikan dengan 4, maka hasilnya 8/20. Maka ini adalah senilai dengan 2/5. Jadi cukup mudah untuk mencari bilangan yang senilai adalah cukup dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 8? Kita perhatikan hasil taksiran dari penjumlahan 5.211 ditambah 1.755 adalah berapa? Nah, kalau untuk menaksir yang perlu diperhatikan, kalau untuk menaksir jadi 5.211. Nah, kalau ditaksir jadi berapa nih? Taksiran itu kira-kira itu kalau di bawah 5 maka dia akan hilang. Nah, ini hilang. Nah, maka jadi berapa ini? Jadinya jadi hanya 5.000 saja. Ya, cukup 5.000 saja. Nah, sekarang kalau 1.755 kalau ditaksir jadi berapa ini? Nah, kalau taksiran itu di atas 5 maka dibulatkan jadi 1, 7. Nah, belakang ribbonnya ada 7, 5, 5. Kita perhatikan pada angka 7-nya saja, misalnya angka 7-nya, maka dia dibulatkan, maka taksirannya menjadi 2.000. Nah, taksirannya jadi 5.211 itu jadi 5.000, 1.755 itu ditaksir menjadi 2.000, maka penjumlahan taksirannya menjadi 7.000. Jadi kira-kira dari penjumlahan taksiran tadi dari soal nomor 8 ini, hasil taksiran penjumlahan ini, maka hasilnya adalah 7.000. Sekarang kita perhatikan soal nomor 9. Udin membeli tas seharga 1.880.000 dengan diskon 20%. Dengan menggunakan penaksiran, berapa harga tas Udin? Nah, lagi-lagi kita ingat tadi terhadap taksiran tadi ini terhadap pembulatan atau kira-kiranya tadi. Nah, sekarang kalau harga tas Udinnya itu tadi berapa? Harga tas Udinnya itu 188.000. Maka ini kalau ditaksir atau dikira-kira menjadi dibulatkan menjadi 200.000. Nah, sementara tadi potongan harganya dengan diskonnya itu 20%. Diskon 20%. 20% itu artinya diskon 20% itu artinya adalah 20/100 kali 200.000. Ini kita buang, lihat, samakan, ini coret. Nah, maka supaya mudah kamu lihat angka depannya saja. 2 kali 2 itu sama dengan 4. 4, lihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka masukkan 4. Nah, ini potongan harganya. Potongan harganya 4. Potongan harganya 40.000. Berapa harga tas Udin sebenarnya? Maka harga tas Udin kira-kiranya adalah tadi 200.000 kita kurang dengan 40.000. Maka kira-kira harga tas Udin atau taksiran harga tas Udin adalah 160.000. Nah, ini hasilnya. Hasil kira-kira dari soal nomor 8. Nah, berapa harga tas Udin? Kan ini pertanyaannya kan berapa harga tas Udin? Ya, hasilnya adalah harga tas Udin setelah kita lakukan penghitungan adalah ini 160.000. Sekarang nomor 10, perhatikan. Ibu membawa 3
4 potongan melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Nah, jadi ibu punya 3/4 melon ya, akan dibagi kepada 4 orang temannya. Nah, maka pada konsep pembagian pecahan berlaku, perhatikan konsep pembagian pecahan maka berlaku 3/4 sama dengan 4 dibagi 4/1. Nah 3/4 dibagi 4/1 artinya begitu. Karena 4 dibagi 1 itu hasilnya bilangan bulat 4. Nah bagaimana? Maka pada pembagian berlaku perkalian terbalik atau perkalian silang, maka menjadi 3/4 dikali 1/4. Nah, perkalian terbalik, dibalik nih, yang ini dibalik ya, 4/1 dibalik jadi 1/4, maka atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 1 3, 4 kali 4 16. Maka setiap teman ibu mendapat 3/16 bagian, atau kita tulis 3/16 tambah 3/16 tambah 3/16 tambah 3/16. Nah ini masing-masing bagian dapat 3/16 bagian itu. Ada 4 bagian tadi dibagi 4, maka masing-masing orang mendapat 3/16 bagian, 3/16 bagian 3/16 bagian, banyak 4 orang.